pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang daerah kranium atau kepala. Untuk kepala sendiri nanti akan kita pelajari menjadi dua regio, yaitu regio cranii dan juga regio faciae. Untuk regio cranii, hari ini akan kita pelajari adalah regio cranii atau bagian kepala, namun bukan bagian wajah. Bagian kepala bagian belakang. Nah, untuk regio cranii di sini pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu untuk os-os atau kranium dari beberapa spesies hewan. Untuk yang pertama, di sini ada kranium dari atau kepala dari sapi. Kemudian ini adalah kuda. Kemudian di sini ada kambing yang termasuk ruminansia seperti sapi juga. Di sini ada anjing dan juga di sini ada babi. Jadi ini beberapa kranium yang akan kita pelajari. Namun untuk fokusnya kita akan lebih fokus nantinya mempelajari tentang ruminansia dan juga pada kuda. Oke, baiklah. Untuk pertama-tama di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu kafum-kafum atau rongga-rongga apa saja yang ada di daerah kranium. Untuk di daerah kranium, untuk kafum-kafum atau rongga-rongga yang pertama kita pelajari yaitu di sini ada tempatnya dari mata, namanya adalah kafum orbita. Ini adalah kafum orbita, tempat bola mata. Kemudian di sini ada untuk indera pendengaran disebut dengan kafum timpani. Ini adalah kafum timpani. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat dari otak. Otak berada pada kafum cranii. Ini adalah kafum cranii atau rongga otak. Kemudian selanjutnya juga ada tempatnya untuk pernapasan, yaitu ini adalah kafum nasi. Jadi ada beberapa tadi, ada kafum nasi, kafum orbita, kafum timpani, kafum cranii. Dan juga yang terakhir adalah kafum oris. Ini adalah kafum oris atau rongga mulut. Oke, yang pertama-tama kita pelajari di sini yaitu adalah os-os atau tulang-tulang yang menyusun dari regio cranii. Untuk os-osnya, untuk os-os atau tulang-tulang penyusun dari regio cranii, yang pertama bisa kita lihat dari kaudal atau dari bagian kepala bagian belakang, yaitu di sini. Di sini ada os occipital. Os occipital, dia merupakan os pada kranium, dia bagian paling belakang. Di sini ada os occipital. Kemudian di dorsal dari os occipital atau lebih atasnya di sini. Di sini adalah os interparietal, os occipital, os interparietal. Kemudian di daerah dahi di sini, ini daerah dahi di sini adalah os frontal. Daerah dahi adalah os frontal. Kemudian selain itu juga yang bisa terlihat dari lateral lagi yaitu di daerah sini yang melingkupi daerah telinga tadi di sini ya. Namanya adalah os temporal. Di sini daerah os temporal. Kemudian lebih atas dari os temporal di daerah sini, ini adalah os parietal. Oke, jadi untuk os-osnya yang bisa terlihat dari lateral, yang pertama tadi ada os occipital, os interparietal, kemudian os frontal, ada juga di sini os temporal, dan juga di sini os parietal. Dan juga dapat kita lihat lagi ada dua os lagi yang bisa kita lihat. Ada bagian medial, yaitu di sini. Di sini ada os sphenoidal. Kemudian di bagian sini, bagian belakang dari hidung, di sini dapat kita temukan os ethmoidal, os sphenoidal, os ethmoidal. Kemudian kalau bagian sini dia masih os occipital. Oke, baiklah. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang os occipital. Jadi untuk os occipital ini dia os occipital. Ada hewan ruminansia. Os occipitalnya seperti ini. Untuk pada kuda, os occipitalnya segini. Ini adalah os occipital pada kuda. Oke, baiklah. Kita akan membahas tentang bentukan-bentukan apa saja yang ada di os occipital. Yang pertama dapat kita lihat di sini. Di sini ada sepasang dari bungkul sendi. Bentuknya benjol ya, bungkul sendi
namanya adalah Condylus occipitalis. Ini adalah Condylus occipitalis. Condylus occipitalis, bungkul sendi di os occipital. Kemudian lebih di lateral daripada Condylus occipitalis, dexter maupun sinister. Di sini dapat kita temukan prosesus atau penjuluran yang berbentuk taju. Ini namanya adalah prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Prosesus jugularis atau prosesus paramastoideus. Kemudian di sini di antara Condylus occipitalis, di sini dapat kita temukan foramen yang sangat besar. Foramen atau lubang yang sangat besar, tempat keluarnya medula spinalis dari otak. Ini namanya adalah foramen magnum. Ini adalah foramen magnum. Oke, tempat keluarnya medula spinalis dari otak, yang akan dilanjutkan ke os vertebrae nantinya. Kemudian antara Condylus occipitalis dan juga prosesus jugularis, di sini dapat kita temukan legokan atau fossa. Ini ya, namanya adalah fossa condylaris. Fossa condylaris di antara Condylus occipitalis dan juga prosesus jugularis. Oke. Selanjutnya, di dalam fossa condylaris, di sini dapat kita temukan foramen. Foramen di dalam fossa condylaris namanya adalah foramen hypoglossum. Ini adalah foramen hypoglossum di dalam dari fossa condylaris itu tadi. Oke, di os occipital. Selanjutnya, selain itu di os occipital di sini dapat kita temukan bentukan-bentukan yang lainnya, yaitu di sini ada tepian tajam atau yang bisa kita sebut dengan krista pada bagian tengkuk atau nuke. Di sini ya. Namanya adalah crista nuchalis. Di sini ada crista nuchalis. Ini adalah crista nuchalis. Kemudian crista nuchalis ini dia dilanjutkan ke lateral. Di sini membentuk garis. Namanya adalah linea nuchalis. Ini adalah crista nuchalis. Ini adalah linea nuchalis. Oke. Selanjutnya, di sini juga dapat kita temukan di os occipital, yaitu di sini. Di sini ada bentukan tepian tajam yang membelah antara os occipital dexter dan juga sinister. Sebelah dexter dan juga sinisternya di sini, di os occipital disebut dengan crista occipitalis externa. Crista occipitalis externa. Oke, crista occipitalis externa. Kalau pada belahan ini ya, crista occipitalis externa. Kemudian crista occipitalis externa nantinya di sini juga berlanjut membentuk crista lagi. Yang ini namanya adalah crista sagittalis externa nantinya pada os frontal nantinya di sini ya, crista sagittalis externa. Oke, di os occipital. Kemudian pada bagian ventral dari os occipital di sini dapat kita temukan beberapa bentukan, yaitu ini. Di sini ada benjolan atau tuberculum. Namanya adalah tuberculum basilaris. Ini adalah tuberculum basilaris. Dia antaranya os occipital dengan os sphenoidal. Di sini ada tuberculum basilaris. Oke, di samping lateral dari tuberculum basilaris. Di sini. Jadi di sini ada tuberculum basilaris. Nah, di sini dapat kita temukan ini, taju atau prosesus. Di sini dapat kita temukan prosesus muscularis. Di sini ada prosesus muscularis. Nih. Di samping dexter dan sinister dari tuberculum basilaris, di sini ada prosesus muscularis. Oke, untuk dari os occipital sudah. Selanjutnya kita beralih ke os frontal. Oh iya, interparietal terlebih dahulu. Untuk os interparietal tadi pada hewan ruminansia di sini ya letaknya. Kemudian untuk pada anjing di sini os interparietal di sini. Ini adalah os interparietal pada anjing.
Di sini dia membentuk sebuah taju atau prosesus, namanya adalah prosesus interparietalis. Pada anjing membentuk prosesus interparietalis. Kemudian di daerah interparietal dari hewan ruminansia, karena dia terletak di antara kornua, namanya adalah protubrantia intercornualis. Ini adalah protubrantia intercornualis. Oke. Karena memiliki kornua atau tanduk. Namun untuk pada kuda di sini membentuk suatu peninggian atau protubrantia. Dia adalah protubrantia occipitalis externa. Di sini ya, protubrantia occipitalis externa. Untuk pada kuda, os interparietal terletak di sini. Jadi untuk bagian ini tadi dia masih bagian dari os occipital. Untuk os interparietal dia kurang berkembang dan masih berbentuk kecil di sini. Oke. Selanjutnya kita akan berlanjut ke os yang berikutnya, yaitu adalah os temporal. Untuk os temporal bagian sini. Nah, di os temporal di sini dapat kita temukan beberapa bentukan tadi. Yaitu tadi kan di sini ada prosesus muscularis, Kemudian di samping ini tadi prosesus jugularis. Di sini dapat kita temukan prosesus mastoideus. Ini adalah prosesus mastoideus. Kalau prosesus jugularis, prosesus paramastoideus. Kemudian lebih ke dorsal dari prosesus mastoideus, di sini dapat kita temukan. Tadi tempatnya dari cavum tympani. Untuk lubang masuknya bisa kita sebut dengan meatus acousticus externus et internus. Meatus acousticus externus et internus. Kemudian meatus acousticus externus et internus di sini dia dikelilingi oleh taju atau prosesus, namanya adalah prosesus acousticus externus et internus. Lubang masuknya disebut dengan meatus acousticus externus et internus. Tepiannya atau prosesusnya di sini ada prosesus acousticus externus et internus. Oke. Selanjutnya, selain ada lubang tadi, di sini dapat kita temukan juga krista dan juga linea. Ini tadi di sini adalah bentukan dari linea nuchalis. Nah, linea nuchalis pada bagian os temporalis di sini berlanjut membentuk krista di sini. Karena pada os temporal namanya adalah krista temporalis. Ini adalah krista temporalis. Kemudian di sini krista temporalis lebih ke dorsal membentuk linea atau garis, namanya adalah linea temporalis. Krista temporalis, linea temporalis. Linea nuchalis, krista nuchalis. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian lainnya, yaitu di daerah os frontal. Nah, di os frontal di sini dapat kita temukan beberapa bentukan. Untuk bentukan di os frontal di daerah dahi di sini, yaitu yang pertama tadi di sini dapat kita temukan tadi ada peninggian. Untuk pada hewan ruminansia karena dia memiliki tanduk di sini, dia adalah protubrantia intercornualis. Nah, di sini ada bentukan, dia nantinya adalah tanduk atau kornua karena dia masih bagian dari os frontal disebut dengan prosesus cornualis. Ini adalah prosesus cornualis. Ketika prosesus cornualis ini dia dilapisi oleh lapisan tanduk, nantinya disebut dengan kornua seperti ini. Ini adalah kornua. Ini adalah prosesus cornualis. Oke, selanjutnya di os frontal di sini dapat kita temukan yaitu ada foramen di atas dari mata. Nih, di sini ya. Di sini adalah foramen supraorbitalis. Lubang atau foramen yang ada di atas mata namanya adalah foramen supraorbitalis. Kemudian foramen supraorbitalis di sini. Ini adalah foramen supraorbitalis. Di sini membentuk saluran ya atau kanalis, namanya adalah kanalis supraorbitalis. Sorry. Aduh ya Allah.
pada daerah os frontal di sini dapat kita temukan lubang di atas dari mata, namanya adalah foramen supraorbitalis. Kemudian di sini membentuk alur, namanya adalah sulcus supraorbitalis. Ini adalah sulcus supraorbitalis. Oke, di os frontal itu di bagian lateral. Kemudian pada bagian medial dari os frontal di sini dapat kita temukan beberapa bentukan. Untuk bentukan-bentukannya yaitu di sini. Di sini terdapat sinus-sinus atau lubang-lubang buntu atau saluran-saluran buntu. Di sini ada sinus-sinus. Nah, untuk sinus dia yang berada pada bagian kaudal namanya adalah sinus frontalis caudalis. Sinus frontalis caudalis. Dia pada daerah kaudal, di kaudal dari kepala. Sinus frontalis caudalis. Kemudian di daerah kranial, di sini lebih kranial daripada yang ini. Di sini dapat juga kita temukan sinus-sinus juga. Yang ini dapat kita temukan sinus-sinus. Ini namanya adalah sinus frontalis rostralis. Sinus frontalis rostralis. Kemudian di sini juga terdapat pemisah atau penyekat atau septum yang memisahkan antara sinus-sinus, yaitu adalah septum transversum sinusum frontalium. Jadi dia penyekat-penyekat dari sinus-sinusnya. Sini septum transversum sinusum frontalium. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke daerah medial juga, yaitu di daerah dari os sphenoidal. Nah, di os sphenoidal ini dapat kita temukan beberapa bentukan. Untuk bentukan-bentukannya yaitu yang pertama ini. Di sini dapat kita temukan sebuah legokan. Legokan ini secara normal nantinya dia sebagai tempat dari kelenjar hipofisa. Disebut dengan sella turcica. Jadi ini adalah sella turcica, tempat dari kelenjar hipofisa. Sella turcica. Nah, selain ada sella turcica, di sini juga dapat kita temukan ini saluran. Selanjutnya, selain ada sella turcica, di sini juga dapat kita temukan, yaitu di sini ada sulcus ya. Ada saluran di sini sulcus. Dia adalah sulcus chiasmatis. Sulcus chiasmatis nantinya akan terhubung dengan lubang yang ada di bagian sini nantinya. Oke, namanya adalah sulcus chiasmatis. Oke, selanjutnya di sini di cavum cranii, di sini ada bentukan seperti ditekan oleh jari. Di sini seperti dibentuk oleh penekanan dari jari, namun ini merupakan penekanan dari bentuk kotak itu sendiri. Di sini namanya adalah permukaannya disebut dengan impressio digitatae. Ini adalah impressio digitatae. Impressio digitatae. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bentukan dari os etmoidal. Bentukan dari os etmoidal. Di sini adalah os etmoidal. Nah, di os etmoidal ini di sini dapat kita temukan beberapa bentukan. Yaitu di sini terdapat bentukan tepian tajam. Ini di sini atau krista, namanya adalah krista gali. Di sini adalah krista gali atau tepian tajam di sini pada os etmoidal. Krista gali. Nah, di depan dari kranial dari os etmoidal di sini dapat kita temukan ini bentukan seperti berkelok-kelok seperti labirin. Di sini keseluruhan bentukan ini disebut dengan labirintus. Oke, kemudian di rostral dari os etmoidal di sini dapat kita temukan bentukan-bentukan seperti labirin di sini. Keseluruhan bentukan seperti labirin ini disebut dengan labirintus. Labirintus. Untuk labirintus sendiri, dia terdiri atas sekat-sekat dan juga foramen-foramen kecil ini. Untuk sekat-sekatnya yang berbentuk seperti lembaran, ini sekat-sekatnya disebut dengan lamina cribrosa. Lamina cribrosa. Kemudian untuk keseluruhan lubang-lubangnya di sini, ini keseluruhan lubang-lubang dari labirintus disebut dengan foramina cribrosa. Foramina cribrosa, untuk penyekatnya lamina cribrosa, dan keseluruhan bentukannya disebut dengan labirintus. Untuk os etmoidal.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke os parietal. Di os parietal di sini dapat kita temukan beberapa bentukan. Jadi ada perbedaan bentukan os parietal pada kuda dan juga hewan ruminansia. Untuk pada kuda dia membentuk cembungan seperti ini. Untuk os parietalnya kita sebut dengan os parietal dan juga temporal di sini kita sebut dengan planum temporalis. Di sini adalah planum temporalis. Namun untuk pada hewan ruminansia, contohnya ini pada sapi, di sini membentuk legokan atau fossa. Namanya adalah fossa temporalis. Untuk os temporal dan juga os parietalnya, fossa temporalis. Kemudian pada bagian dari os temporal tadi, di sini dapat kita temukan bentukan seperti gelembung ya. Bentukan seperti gelembung disebut dengan bula timpanica. Oke. Kemudian pada daerah lateral dari os sphenoidal di sini dapat kita temukan beberapa bentukan-bentukan foramen. Untuk bentukan-bentukan foramennya, yang pertama di sini ini adalah foramen etmoidal. Adalah foramen etmoidal. Kemudian setelah dari foramen etmoidal lebih ke kaudalnya lagi di sini, lebih kaudal. Di sini ada foramen opticus, ada foramen opticus. Ini adalah foramen opticus. Kemudian lebih kaudalnya lagi di sini ada foramen yang besar di sini, namanya adalah foramen orbitorotundum. Di sini adalah foramen orbitorotundum. Kemudian untuk pada ruminansia di sini dapat kita temukan ini. Di sebelah kaudalnya dari foramen orbitorotundum tadi, di sini adalah foramen ovala. Foramen ovala. Untuk foramen opticus, dia nantinya akan terhubung dengan ini sulcus chiasmatis tadi. Akan terhubung dengan sulcus chiasmatis. Untuk foramen opticus. Untuk beberapa foramennya yang dapat kita temukan, yang paling rostral di situ dapat kita temukan adalah foramen etmoidal. Kemudian selanjutnya di lebih kaudal daripada foramen etmoidal di situ dapat kita temukan foramen opticus. Kemudian lebih kaudal lagi dari foramen opticus yang ukuran foramennya lebih besar, di situ ada foramen orbitorotundum. Itu ada foramen orbitorotundum. Kemudian khusus pada hewan ruminansia di situ, ini salah satu contohnya pada sapi, di lebih kaudal daripada foramen orbitorotundum di situ dapat kita temukan foramen ovala. Nah, ini adalah kranium dari kuda. Untuk pada kuda di situ dapat kita temukan foramen-foramennya. Yang pertama, yang paling rostral di situ ada foramen etmoidal. Itu ada foramen etmoidal. Kemudian lebih kaudal di situ ada foramen opticus. Lebih kaudalnya lagi yang ukurannya lebih besar, di situ ada foramen orbitorotundum. Orbitorotundum. Selanjutnya lebih kaudal lagi daripada orbitorotundum, di situ ada foramen alare, abolare. Dan paling besar di kaudal di situ ada foramen lacerum. Dan pada bagian di fossa condylaris di situ dapat kita temukan foramen hypoglossus.